Halo semua, belakangan ini banyak gereja dan para pengkhotbah yang giat berkhotbah tentang perpuluhan. Ada yang berkata bahwa perpuluhan adalah kewajiban, apabila kita tidak perpuluhan maka kita merampok Tuhan. Bahkan ada yang berkata bahwa apabila kita tidak perpuluhan, maka kita tidak diselamatkan dan masuk neraka. Namun apakah benar demikian menurut Alkitab? Kebanyakan para pengkhotbah yang berkata mengenai perpuluhan mengutip ayat pada Maleakhi 3 ayat 8-12 yang berbunyi demikian. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadik bagimu belalang palahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Jika kita baca dua ayat sebelumnya, yaitu Maleakhi 3 ayat 6, di situ tertulis bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Jadi Maleakhi 3 ayat 8-12, Tuhan berkata kepada Bani Yakub, orang-orang keturunan Israel. Mengapa Tuhan berkata hal ini kepada Bani Yakub? Apa sebenarnya arti perpuluhan? Dan bagaimana cara perpuluhan? Perpuluhan pertama kali muncul di dalam Alkitab pada Kejadian 14 ayat 17-20. Di situ diceritakan bahwa setelah Abraham menang perang untuk menyelamatkan keponakan yang bernama Lot, Abraham bertemu dengan Melkisedek. Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam. Dia memberikan roti dan anggur kepada Abraham. Dia memberkati Abraham, lalu Abraham memberikan 1/10 hasil menang perangnya kepada Melkisedek. Coba kita perhatikan cerita itu. Apakah Melkisedek minta dari Abraham? Atau Abraham yang sukarela memberikan kepadanya? Lalu mengapa Tuhan menuntut 1/10 dari Bani Yakub? Kita bisa melihat di dalam Kejadian 28 ayat 20-22. Di situ diceritakan bahwa ketika Yakub lari ke rumah Laban, Yakub bernazar, "Jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan menuntut 1/10 dari keturunan Yakub karena Yakub bernazar. Di dalam Ulangan 12 ayat 9-12, kita bisa melihat bahwa Tuhan menuntut 1/10 persis seperti yang telah Yakub nazarkan. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semua yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihan, persembahan persepuluhanmu, persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih, yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang diam di tempatmu, sebab Lewi tidak mendapat bagian pusaka bersama-sama kamu. Jadi Tuhan tidak menuntut persepuluhan dari Musa dan bangsa Israel ketika mereka di Mesir, atau ketika mereka berputar-putar di padang gurun. Tuhan menuntut persepuluhan nanti ketika mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, sudah aman, sudah tentram, seperti yang diminta oleh Yakub. Selanjutnya di dalam Ulangan 12 ayat 13-14 dikatakan, "Hati-hatilah supaya jangan kau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu." Juga dijelaskan dalam Ulangan 12 ayat 17,
Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan dari minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kau nasarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu, haruslah engkau memakannya. Di tempat yang dipilih Tuhan Allahmu, engkau ini, anak-anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang ada di dalam tempatmu, dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Jadi persembahan persepuluhan tidak boleh di sembarangan tempat. Di dalam Ulangan 14 ayat 22-29, Musa memberikan aturan dalam memberikan 1/10 yang berbunyi, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Jadi, dari hasil benih yang tumbuh di ladang dan tahun demi tahun, bukan bulan demi bulan. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Jadi di tempat yang Tuhan pilih dan persembahan persepuluhan itu untuk kamu makan. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diinginkan hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Jadi pada zaman Musa mengatakan hal ini, sudah ada uang. Dan perintahnya bukan untuk memberikan uang itu kepada Lewi atau imam, melainkan untuk dibelanjakan. Untuk dibelanjakan segala yang diinginkan hatimu, bahkan untuk anggur dan minuman yang memabukkan. Dan sekali lagi dikatakan bahwa untuk kamu makan, untuk kamu dan seisi rumahmu bersukaria di hadapan Tuhan. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu jangan kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu di dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Jadi persepuluhan yang diperintahkan Musa adalah tiap tahun, bukan tiap bulan. Untuk kamu dan seisi rumahmu bersukaria di hadapan Tuhan. Pada akhir tahun ketiga barulah perpuluhan itu diberikan kepada kota, untuk orang-orang Lewi karena pada waktu itu mereka tidak mendapatkan tanah pertanian, dan untuk orang-orang lain. Di dalam Imamat 27 ayat 30-33, Musa mengatakan, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah, maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan khusus bagi Tuhan. Tetapi jika seseorang mau menebusnya juga, sebagian dari persembahan persepuluhan itu, maka ia harus menambahkan 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi dan kambing domba, maka dari segala yang lewat di bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan khusus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang mau menukarnya juga, maka baik hewan maupun tukarannya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Jadi sampai cara memilih ternak untuk dijadikan persembahan juga sudah diatur. Ternak disuruh lewat di bawah tongkat gembala lalu dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah yang ke-10 ini akan diambil dan tidak boleh ditukar. Jadi kalau seseorang mempunyai 21 ekor ternak,
Berapakah yang dijadikan korban persepuluhan? 2. Kalau seseorang mempunyai 29 ekor ternak, berapa yang dijadikan korban persepuluhan? 2 juga. Sekarang kita balik ke Maleakhi 3 ayat 8-12. Mengapa Tuhan begitu marah sampai mengeluarkan firman seperti itu? Jika kita membaca sejarah Israel, jauh setelah bangsa Israel tinggal di tanah perjanjian, mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Lalu sekitar tahun 590-an sebelum Masehi, mereka dibuang ke Babelonia dan bait suci dihancurkan. Sekitar tahun 530 sebelum Masehi, seorang raja Persia yang bernama Kores mengizinkan keturunan Israel balik ke tanah perjanjian. Lalu Raja Kores mengeluarkan dekret untuk membangun kembali bait suci yang kedua. Maleakhi 3 ayat 8-14 keluar ketika itu. Orang-orang Israel yang tersebar di dunia sudah boleh masuk kembali ke tanah perjanjian. Mereka sudah diberi keamanan. Bait suci sudah dibangun, orang Lewi sudah melayani Tuhan, tetapi mereka tetap tidak mau memberikan persepuluhan. Sekitar tahun 70 Masehi, bait suci yang kedua dihancurkan oleh Romawi, dan bangsa Israel tersebar lagi ke seluruh dunia dan dilarang masuk ke tanah perjanjian. Pada tahun 1948 negara Israel kembali berdiri. Dan sekarang ini banyak keturunan Israel yang kembali ke tanah perjanjian dari seluruh dunia. Pertanyaannya adalah apakah mereka perpuluhan? Jika jawaban kamu adalah tidak, maka jawaban kamu tepat. Mereka tidak perpuluhan. Mengapa mereka tidak perpuluhan? Karena sekarang tidak ada bait suci dan tidak ada Lewi. Nah, sekarang kita sudah membaca apa yang tertulis tentang perpuluhan di dalam Alkitab. Kita balik kepada pertanyaan, apakah kita orang Kristen wajib perpuluhan? Coba kita renungkan. Apakah ketika Yesus di dunia pernah mengambil 1/10? Apakah ada para murid Yesus yang mengambil 1/10? Apakah ada tertulis di dalam Alkitab bahwa jemaat mula-mula mengambil 1/10? Kapan gereja mulai mewajibkan persepuluhan dan siapa yang menyuruhnya? Apakah persepuluhan yang diwajibkan oleh para pengkhotbah itu sama dengan persepuluhan yang ada di dalam Alkitab? Apakah kita boleh memberikan 1/10 penghasilan kita kepada gereja? Apakah kita wajib memberikan 1/10 penghasilan kita kepada gereja? Silakan posting pendapat kamu di kolom komentar. Nah, pada video sebelumnya dengan judul Apakah Orang Kristen Wajib Perpuluhan, saya sudah memberikan semua ayat tentang perpuluhan di dalam Perjanjian Lama. Di situ saya sudah jelaskan kenapa ada perpuluhan pada Perjanjian Lama dan bagaimana cara melakukan perpuluhan pada Perjanjian Lama. Inti yang saya jelaskan pada video itu adalah apa yang diajarkan oleh beberapa pendeta tentang perpuluhan adalah comot-comot ayat di luar konteks. Mereka mengangkat satu ayat tentang perpuluhan di dalam Perjanjian Lama dan mengabaikan ayat-ayat tentang perpuluhan lainnya yang ada di dalam Perjanjian Lama juga. Jadi supaya teman-teman jelas, saya katakan ini dengan saklek. Ajaran perpuluhan yang diajarkan oleh para pendeta yang mewajibkan perpuluhan tidak sesuai dengan Perjanjian Lama. Teman-teman yang mau membantah apa yang saya katakan, silakan nonton video itu dulu dan silakan berikan argumen pada kolom komentar pada video itu ya. Karena saya tidak akan mengulangi apa yang saya katakan pada video itu di video ini. Pada video ini, kita akan masuk ke dalam perjanjian baru. Oke? Sebelum kita mulai, saya mau bertanya kepada teman-teman. Pada zaman Yesus, apakah sudah ada uang? Sudah ya? Yuk kita baca Matius 23 ayat 23, terjemahan Lai. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, apakah teman-teman lihat ada kata uang di situ? Persepuluhan dari uang. Nggak ada kan? Yuk sekali lagi kita baca Matius 23 ayat 23 terjemahan tanpa ragi. Celakalah kalian para penulis dan para Farisi yang pada munafik, karena kalian membayar 1/10 selasih, adas manis, dan jintan.
Lalu kalian membiarkan hukum yang pada lebih berat, yaitu penghakiman, iba, dan kepercayaan. Hal-hal ini harus dilakukan, dan hal-hal itu jangan dibiarkan. Ada kata uang nggak di situ? Nggak ada kan? Yuk sekarang kita baca Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Ada gak kata uang di situ? Nggak ada juga kan? Jadi kalau teman-teman mau memberikan persepuluhan sesuai dengan perkataan Yesus, silakan berikan selasih, adas manis, dan jintan. Inggu dan segala jenis sayuran juga boleh. Kalau ada pendeta yang berkata kepada kamu persepuluhan adalah memberi uang kepada gereja, itu sama sekali tidak ada dasarnya di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama ataupun di Perjanjian Baru. Dan supaya teman-teman jelas, saya tidak mengatakan bahwa teman-teman tidak boleh memberikan 1/10 uang teman-teman ke gereja. Saya mengatakan bahwa teman-teman tidak wajib memberikan 1/10 uang teman-teman ke gereja. Jelas ya? Nah, sekarang saya mau berkata keras kepada para pendeta yang mewajibkan persepuluhan. Kalian memiskinkan dan mendatangkan kutuk bagi banyak orang. Yesus berkata di dalam Matius 15 ayat 4-6, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Saya pernah mendengar dari telinga saya sendiri. Ada pendeta yang mengajarkan untuk membayar persepuluhan kepada gereja dulu, baru setelah itu kepada orang tua. Dan sekarang saya kasih lihat kamu bukti dan dampaknya. Ini adalah komentar yang masuk kepada saya. Terkadang saya merasa sedih juga. Adikku sanggup tiap bulan membayar persepuluhan untuk gereja, tapi nggak sanggup ngisi pulsa orang tua sendiri. Atau beli beras untuk orang tua, atau bayarin BPJS mereka. Karena gereja yang mendoktrin, jangan sampai bencana datang baru mau bayar perpuluhan. Tiap-tiap minggu itu yang disinggung di gereja. Kadang jadi malas ke gereja. Lihat gak? Apa yang kalian lakukan para pendeta persepuluhan? Kalian memiskinkan dan mendatangkan kutuk kepada jemaat kalian sendiri. Kalian membuat jemaat kalian melanggar hukum Taurat. Kalian membuat jemaat kalian tidak menjadi terang dan garam di dalam rumahnya sendiri. Apa yang kalian lakukan? Injil adalah kabar baik. Kenapa kalian menjadikannya kabar buruk? Kenapa kalian mengancam orang dengan kutuk dan neraka supaya mereka bayar 1/10 dari penghasilan mereka kepada kalian? Apakah kalian mau jadi para Farisi dan ahli Taurat modern yang membuat gereja jadi sarang penyamun? Atau kalian mau jadi para penyamun dengan gelar pendeta? Dengar baik-baik ya teman-teman yang Kristen. Yesus yang kaya menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya. Orang yang membuat kamu miskin supaya dia menjadi kaya bukan hamba Tuhan. Kamu gak perlu takut dengan orang seperti itu. Yesus menyelamatkan kamu bukan supaya kamu bayar pajak kepada gereja, tetapi supaya kamu hidup. Yesus memanggil Matius tukang pajak untuk berhenti memungut pajak dan mengikuti dia. Orang yang menjadikan Yesus sebagai pemungut pajak bukan murid Yesus. Yesus adalah kabar baik, bukan kabar buruk. Nah, bila teman-teman memang benar-benar ingin memberikan 1/10 untuk Tuhan, sekarang saya kasih tahu kepada teman-teman bagaimana seharusnya kalian melakukannya. Silakan baca sendiri Ulangan 12 dan Ulangan 14. Karena pada video ini saya tidak akan membacakannya untuk teman-teman. Saya akan langsung memberikan artinya. Itu adalah perkataan yang Musa katakan di padang gurun. Belum masuk tanah perjanjian, masih dalam keadaan kesulitan.
nanti setelah kamu menyeberangi sungai Yordan, nanti setelah kamu dibaptis, kamu diam di negeri yang Tuhan berikan, kamu berada di dalam perjanjian yang baru. Apabila Dia mengaruniakan keamanan kepada kamu dari segala musuhmu, dan kamu diam dengan tentram. Apabila Tuhan sudah membuat keuangan kamu aman dan kamu hidup tentram. Jangan habiskan seluruh hasil usahamu untuk bersenang-senang. Dan jangan kamu terlalu pelit sampai hasil usahamu tidak kamu nikmati sama sekali. Gunakan 10% dari hasil usahamu untuk bersenang-senang di hadapan Tuhan. Jangan bersenang-senang di tempat pelacuran, jangan di kasino, jangan di tempat sembarangan. Bersenang-senanglah di hadapan Tuhan, di depan gereja, supaya rumah Tuhan ada makanan. Gunakan 10% dari penghasilan kamu itu untuk kamu, keluarga kamu, karyawan-karyawan kamu, pendeta-pendeta, dan orang-orang miskin yang ada pada kamu untuk bersukaria di hadapan Tuhan. Kamu lakukan itu supaya kamu belajar untuk takut akan Tuhan. Kamu mengakui bahwa Tuhan yang memberkati kamu. Supaya orang-orang yang ada di sekitar kamu diberkati karena kamu. Dan mereka memuliakan Tuhan karena kamu. Jadi kalau mau katakan persepuluhan itu wajib untuk para bos yang sudah lahir baru, sudah diberkati Tuhan, keuangannya sudah aman. Gunakan 10% dari keuntungan untuk kamu, keluarga kamu, para karyawan kamu bersukaria di hadapan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan yang telah menyelamatkan dan memberkati kamu. Coba kamu renungkan, siapa yang mendapatkan manfaat? Kamu menjadi bersyukur dan senang. Keluarga kamu menjadi lebih mencintai kamu. Karyawan-karyawan kamu menjadi lebih setia kepada kamu. Para pelayan Tuhan diberkati karena kamu. Dan tidak ada orang kelaparan di sekitar kamu. Apa dasar kamu melakukan persepuluhan seperti itu? Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Yang sama artinya dengan mengasihi Tuhan dengan seluruh hati, jiwa, dan akal budi. Jelas ya? Dan siapapun kamu wajib memberkati orang tua kamu. Kalau kamu sudah mempunyai penghasilan, kamu wajib memberikan kepada orang tua kamu. Dengan demikian kamu menghormati orang tua kamu mendatangkan berkat dan umur panjang untuk kamu. Kalau kamu mau memberikan persembahan untuk gereja, atau untuk pelayanan, atau untuk lainnya, itu bagus, dan kamu akan diberkati karena itu. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tetapi itu bukan paksaan. Paham ya? Itu di luar kewajiban kamu untuk memberi kepada orang tua kamu. Jangan sampai kamu hutang sana sini gak bisa bayar dan kamu memberikan persembahan kepada gereja. Kamu lakukan itu bukan mendatangkan kemuliaan kepada Tuhan, tapi kamu mempermalukan Tuhan. Kamu membuat orang luar berkata, apaan tuh orang Kristen? Utang gak bayar, nipu melulu kerjaannya. Terus enak-enakan haleluya-haleluya di gereja. Kalau kamu lakukan itu, kamu menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan kamu menyesatkan orang lain sehingga orang lain ikut-ikutan seperti kamu. Jadi kalau kamu punya hutang sana sini gak bayar, kamu tidak memberikan uang kepada orang tua kamu, namun kamu memberikan persembahan kepada gereja, kamu bukan mendatangkan berkat, kamu mendatangkan kutuk. Paham ya? Jadi buat semua teman-teman yang Kristen, baca Alkitab sendiri. Renungkan sendiri siang dan malam. Kelola keuangan kamu dengan baik. Jangan naif dan terkecoh dengan iblis yang menyamar jadi malaikat terang. Jangankan pendeta palsu, nabi palsu aja banyak. Nggak usah takut dengan ucapan kutuk yang dikeluarkan oleh para pendeta dan nabi palsu. Karena Yesus sudah menanggung semua kutuk itu di atas kayu salib. Jadilah garam dan terang dunia. Itu adalah kewajiban kamu sebagai orang Kristen. Kalau gereja kamu tidak membuat kamu menjadi garam dan terang dunia, cari gereja lain. Gak usah takut untuk pindah gereja.
Karena kamu adalah milik Kristus, bukan milik gereja. Oke? Sekian video kali ini. Yesus Kristus Tuhan kita memberkati. Halo semua. Saya sudah pernah membuat 2 video tentang persepuluhan untuk menjawab pertanyaan apakah orang Kristen wajib memberikan persepuluhan. Pada video yang pertama, saya sudah menunjukkan semua ayat berdasarkan Perjanjian Lama. Pada video yang kedua, saya sudah menunjukkan semua ayat berdasarkan Perjanjian Baru. Pada kedua video itu, saya sudah menjelaskan apa itu persepuluhan, bagaimana cara memberikan persepuluhan, siapa yang wajib memberikan persepuluhan, siapa yang boleh menerima persepuluhan, dan lain sebagainya. Pada video ini, kita akan mendengarkan bagaimana ajaran tentang persepuluhan di dalam agama Yahudi oleh Rabbi Yakob Baruk. Video ini saya dapatkan dari channel Rita Wahyu. Kalau teman-teman suka video seperti ini, mungkin teman-teman bisa suka video-video lain dari channel Rita Wahyu. Jadi, teman-teman bisa cari channel Rita Wahyu setelah nonton video ini sampai selesai. Kalau teman-teman belum nonton kedua video sebelumnya, yang membahas tentang persepuluhan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, saya menyarankan teman-teman untuk melihat kedua video itu setelah nonton video ini sampai selesai, supaya teman-teman bisa memeriksa apakah yang dikatakan Rabbi Yakob Baruk itu benar, dan supaya teman-teman tahu semua ayat yang tertulis di dalam Alkitab tentang persepuluhan. Oke, kita mulai aja ya. Yang kedua nih sekarang, kalau kita tidak mengenal Yudaisme dengan baik, yang akan timbul adalah salah kaprah atau krisis identitas. Nah, sekarang kita ngomong ini ini lumayan tegang nih bagian yang sini. Ketika terjadi salah kaprah, maka kemudian banyak orang yang sebetulnya Kristen tapi rindu untuk melaksanakan sebagian ibadah Yahudi. Kita ambil contoh salah satu lah ya, persepuluhan. Ini bagaimana nih, Pastor? Ini Rabbi. Suatu hal yang sebenarnya sangat lucu kalau dibilang ini mau melakukan suatu hal yang keyahudian, karena orang Yahudi sendiri sudah 2000 tahun tidak melakukan persepuluhan. Berapa lama? 2000 tahun. 2000 tahun tidak melakukan persepuluhan. Karena yang diperintahkan di Taurat. Iya. Karena alasannya ringan, tidak ada bait Allah di Yerusalem. Dan perintah untuk membawa persepuluhan atau maaser itu hanya untuk petani dan peternak Yahudi yang tinggal di tanah Israel. Kenapa begitu? Karena untuk memberi makan orang Lewi harus dari Holy Land gitu. Dari tanah mereka suci, sendiri, tanah suci. Di luar itu tidak bisa. Jadi kita bisa bilang bahwa persepuluhan itu adalah sistem pajak. Pajak teokrasi ditetapkan Tuhan bagi orang Yahudi yang ada di tanah Israel. Orang Yahudi yang ada di Amerika, di Indonesia tidak kena peraturan ini. Nggak bisa soalnya, nggak bisa. Harus tumbuh dari tanah Karena Israel. ayatnya bilang harusnya dibawa ke tempat yang diinginkan oleh Tuhan, membawa ke Yerusalem. Nggak bisa kita melakukan ritual-ritual itu di luar Yerusalem. Dan jangankan orang Yahudi di Amerika atau di Indonesia, orang Yahudi di Israel pun yang tidak punya ladang, tidak punya ternak, tidak diwajibkan untuk memberikan persepuluhan. Tuhan Yesus kasih persepuluhan nggak? Yesus tukang kayu ya kalau tidak salah kan. Dia mau bawa apa? Kursi ke bait suci atau bawa meja? Tentu kan tidak kan. Petrus seorang nelayan, ikan bukan objek persepuluhan, hanya ada hasil ladang itu hanya ada 7 yang bisa dibawa itu seperti jelai, selasi dan lain-lain itu. Jintan itu dikembangkan oleh orang Farisi. Sebenarnya yang lebih dari itu yang harus dibawa itu oat misalnya kan. Lalu harus dibawa itu hasil buah-buahan. Buah-buah seperti kurma, buah seperti persimmon atau delima, something like that. Dan juga hasil ternak itu seperti kambing, sapi itu dibawa untuk dikonsumsi sendiri oleh yang punya. Jadi gimana tuh? Jadi misalnya ternak dibawa ke Yerusalem. Itu persepuluhan yang menyangkut objek ternak itu ma'asyer sheni, ma'asyer kedua. Itu dibawa untuk dimakan, dikonsumsi di Yerusalem.
satu keluarga itu. Yang menyerahkan itu yang memakan. Iya, yang menyerahkan dia serahkan, dia makan sendiri. Jadi bukan dikasih untuk Lewi atau untuk aktivis. Dia makan di situ. Dia yang makan sendiri. Dan dengan catatan ini yang suka dipakai oleh orang-orang yang terlalu jauh fanatik dalam hal persepuluhan. Mereka selalu meyakini bahwa persepuluhan itu bisa diuangkan. Padahal tidak pernah ada perintah dalam Torah itu memberi persepuluhan dalam bentuk uang. Satu-satunya yang bisa diuangkan itu kalau you tinggal jauh dari Yerusalem, misalnya di Galilea atau di Haifa, lalu tidak mungkin you bawa 3 ekor lembu, bawa-bawa terus itu ke Yerusalem sangat jauh, you bisa jual. 3 lembu itu jual di Haifa, lalu sampai di Yerusalem, uangnya itu tebus lagi beli. Dipakai untuk membeli lagi 3 lembu, ternak, itu yang dibawa. Kemudian dipakai buat apa itu? Dimakan oleh si pemberi itu sendiri. Karena itu Ma'asyer Sheni. Yang Rishon udah ada yang buat Lewi. Yang setiap tahun. Rishon kan itu tiap per 3 tahun, per 2 tahun kedua, keempat, keenam. Dan itu siklusnya Shemitah, tiap per 7 tahun siklusnya. Lalu Ma'asyer ketiga, persepuluhan ketiga, itu persepuluhan orang miskin, Ma'asyer Ani. Hanya tahun ke-3 dan ke-6, 1, 3, 6, tahun ganjil. Bukan tiap bulan? Tahun ganjil. Dan siklusnya dalam 7 tahun Shemitah, tahun ke-7 tidak boleh ada persepuluhan. Tidak boleh disentuh ladang, tidak boleh ternak disentuh, itu tahun Syabat. Jadi sebetulnya persepuluhan dalam konsep Yahudi itu bukanlah suatu pemusatan kekayaan. Kekayaan buat siapa? Orang Lewi. Orang Lewi tidak butuh uang, mereka hanya butuh makan, mereka bekerja di Bait Suci. Mereka tidak butuh untuk menumpuk kekayaan di dalam Bait Suci karena mereka kan imam. Nah, perlu diketahui Lewi dan Kohen ini berbeda. Kohen itu apa sih? Imam. Lewi itu bukan imam. Pekerja. Pemusik yang bersih-bersih. Jadi orang Israel bawa perpuluhan itu 1/10 ke orang Lewi. Nanti orang Lewi bawa lagi persepuluhan itu ke imam, ke Kohen. Jadi imam itu menerima 0,1% dari orang Israel. Wow, 0,1%. 0,1%, bukan 10%. Itu pun ada jeda-jedanya di mana tidak ada persepuluhan. Iya, kalau kita tidak ada ya tidak. Sehingga tidak ada pemusatan kekayaan. Beda antara Lewi dan imam. Lewi itu kalau saya cuma ambil contoh aja ya. Lewi itu supaya kita pahami gampang, di gereja misalnya WL. Itu Lewi. Leader itu Lewi. Cleaning service itu Lewi. Itu tugas-tugas Lewi di Bait Allah. Imam, gembala itu imam, atau itu yang Kohanim. Jadi kalau misalnya buat contoh-contoh aja ya, misalnya benar-benar mau diterapkan seperti di Bait Allah, jemaat harus kasih ke WL sama ke cleaning service. Nanti mereka yang kasih 1/10 lagi kepada gembalanya, kepada imam kalau mau. Kalau mau, itu konteks yang ada di Torah seperti itu. Kalau mau dilaksanakan, laksanakan dengan prinsip itu. But that's just a sample ya. Karena orang non Yahudi tidak sama sekali dikenakan perintah untuk memberi itu. Oke. Nah, kita sudah mendengar apa kata Rabbi Yakob Baruk. Saat ini, orang-orang Yahudi tidak memberikan persepuluhan yang ada di dalam Perjanjian Lama. Tetapi, bukan berarti mereka tidak memberikan donasi kepada sinagog atau kegiatan keagamaan lain. Dan kita tidak tahu mereka donasi 1%, 10%, atau berapa untuk kegiatan keagamaan mereka. Yang kita tahu dari Rabbi Yakob Baruk adalah donasi mereka itu tidak disebut persepuluhan seperti yang ada di Perjanjian Lama. Jika orang-orang Yahudi aja tidak wajib untuk memberikan persepuluhan yang ada di Perjanjian Lama, kenapa orang-orang Kristen menambah beban sendiri dengan aturan-aturan tambahan yang sebenarnya tidak diperintahkan di dalam Alkitab? Begini, saya bukan menyarankan teman-teman untuk tidak memberikan persepuluhan kepada gereja. Saya juga tidak menyarankan teman-teman untuk memberikan persepuluhan kepada gereja. Kamu mau memberikan 10%, 20%, 100% kepada gereja, itu adalah hak kamu. Itu uang kamu. Tetapi, saya berharap kamu memberikannya bukan karena ditipu dengan janji surga atau ancaman neraka. Saya sendiri juga senang dan berharap teman-teman mau mendukung channel ini secara keuangan. Tahun 2020 lalu,
channel Tanpa Ragi dihapus oleh YouTube. Dan saya bisa menjalankan kembali channel Tanpa Ragi karena ada teman-teman yang mendukung. Kalau tidak ada teman-teman yang mendukung, saya sudah berhenti dari YouTube. Tetapi, saya tidak mau teman-teman mendukung channel ini karena janji surga atau ancaman neraka. Jika saya berkata, kalau dukung channel ini, nanti Tuhan akan balas sekian kali lipat, atau kalau tidak dukung, nanti dapat kecelakaan, itu namanya penipuan berkedok agama. Saya bukan penipu, jadi saya tidak mau menipu orang. Apa yang saya janjikan adalah apa yang bisa saya berikan, yaitu mengucapkan terima kasih, berdoa untuk teman-teman yang sudah mendukung, dan bekerja sungguh-sungguh supaya channel ini lebih baik daripada sebelumnya. Kalau kamu mau mendukung channel ini, lakukanlah karena kamu memang mau mendukung. Kamu merasa channel ini bermanfaat, kamu mau channel ini tumbuh, kamu mau channel ini lebih baik, dan kamu senang karena kamu bisa mengambil bagian dalam mendukung channel ini. Begitu juga dengan memberikan persembahan ke gereja. Tidak ada kewajiban bagi orang Kristen untuk memberikan persepuluhan. Tidak ada janji berkat bagi yang memberikan, dan tidak ada ancaman kutuk bagi yang tidak memberikan. Apalagi ancaman masuk neraka. Jika kamu mau memberikan 10% penghasilan kamu ke gereja, itu bagus. Apalagi 20%, 50%, atau 100%. Tetapi, jangan berikan itu karena motivasi yang salah. Jangan karena kamu takut jika tidak diberikan, kamu tidak dapat berkat dari Tuhan. Jangan karena kamu berharap kamu akan dikembalikan berkali-kali lipat oleh Tuhan. Dan jangan karena kamu mau lebih dihormati di dalam gereja. Berikanlah berapapun yang mau kamu berikan, karena kamu senang dengan gereja itu, dan kamu mau melihat gereja itu tumbuh. Yang butuh uang itu adalah orang-orang yang melayani di gereja, bukan Tuhan. Itu adalah suatu hal yang wajar, dan memang seharusnya gereja mengumpulkan dana dari jemaatnya. Tetapi, jangan dengan cara yang salah. Jangan dengan janji surga atau ancaman neraka. Itu namanya penipuan berkedok agama. Bapa yang di surga bukan mesin pengganda uang dan bukan preman yang minta jatah. Bapa yang di surga sudah memberkati kamu tanpa minta imbalan, karena Dia murah hati. Oleh karena itu, kamu harus memberkati orang lain tanpa minta imbalan seperti Bapamu yang di surga. Jadi, kamu harus memberkati orang lain bukan karena kamu berharap sesuatu atau karena kamu terancam. Tetapi, kamu harus memberkati orang lain karena kamu memang adalah anak-anak Bapamu yang di surga. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.